Tadi mana linknya? Ini oke lah. Baiklah rekan-rekan semua dimanapun berada, anggota Komputer Indonesia, terutama Bro Aska yang saat ini hadir bersama kita, YouTuber dunia Aska ya, pemilik daripada grup Komputer, penerokannya ya. Terima kasih atas kesempatannya kita bisa bersumria walaupun kita nggak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bersua ya, bersua lewat layar kaca. Tak apalah, lain waktu juga ada kesempatan. Ini adalah malam pertama dalam kegiatan bagaimana? Oh sebentar, yang lainnya bisa di cuma kayak ini ya, kayak ini. Oke. Topiknya malam hari ini dan malam-malam berikutnya adalah tokoh-tokoh yang luput di mata kita, kehidupan di dalam dan di luar sastra, ya terutama yang ada di grup kita, di grup komputer ini, gitu ya. Komunitas pena terbang. Nah, oke lah, sebelum nanti ke Kak Alfi atau Kak Robin dan Siver ini, tak kasih dulu pada Kak Aska ya untuk memberikan sedikit prakata lah di awal ya, bagaimana maksud dimaksud, dan tentunya baru nanti kita langsung kepada pembicara pertama Kak Alfi. Silakan sama Kak Aska untuk disampaikan apa yang kira-kira bisa disampaikan. Kak Agung Wicaksono, selamat terkoneksi ya. Silakan Kak Aska. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta jiwa kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi kita mengadakan agenda ini sebenarnya karena di dalam komunitas pena terbang ini sudah banyak teman-teman yang sudah menjadi ya, artinya ya pengalaman di bagian menulis, tetapi lebih kepada mungkin karena keriuhan kita atau apa menyebabkan orang-orang itu tidak kelihatan ke permukaan. Jadi yang sering kelihatan adalah kita-kita aja dan bawaannya cuma ketawa-ketawa aja, dan mereka mungkin muncul hanya untuk ya aku karyaku menang nih, aku di sini nih, aku ini nih punya buku ini nih, aku jual ini nih gitu. Jadi kayak ada apa ya, ada semacam gap lah di antara kita gitu. Ada yang bawaannya kayaknya elit banget, yang ada yang kita kayak pecicilan-pecicilan gitu. Jadi acara ini diharapkan sebenarnya agar teman-teman yang baru juga tahu nih, ada ternyata teman-teman kita di komputer sebenarnya hebat gitu, dan kita bisa mengambil pelajaran, terus bisa mengorek ilmu atau apa aja sih sebenarnya yang buat kita lebih berkembang lebih baik. Perlu diketahui bahwasanya komputer ini meskipun kita bukan organisasi yang formal, artinya tidak ada lembaga seperti apa, bahkan kita tidak punya base camp, tapi saya pikir cara belajar yang terbaik adalah ketika kita pada akhirnya tidak harus dibuat aturan yang sedemikian rupa sehingga kita lupa pada akhirnya memang sastra ini adalah untuk membebaskan gitu. Jadi di komunitas ini banyak orang-orang hebat, dan disinilah kita dengan acara ini berharap bisa menimba ilmu gitu, bisa saling berbagi gitu, dan kita menyadari ternyata orang-orang komputer sekeren itu loh gitu, kemana aja sih sebelumnya gitu. Jadi dengan adanya acara ini mungkin kita lebih appreciate, lebih bangga dengan komputer, kita juga nggak kalah dengan yang lain-lain gitu. Meskipun mungkin kualitas kita tidak sehebat orang-orang yang telah menjadi sastrawan, tapi setidaknya kita menang di semangat gitu. Artinya kita juga meskipun kita belum sampai pada satu titik yang hebat banget seperti orang-orang, tapi setidaknya kita dari waktu ke waktu sebenarnya sedang berjuang ke arah situ gitu. Jadi harapannya memang ada jembatan. Jadi kemanapun kita pergi, ini kan seluruh Indonesia ya. Jadi sebenarnya kita pergi kemanapun ketemu orang-orang komputer. Cuman sejauh ini kita kayak nggak tahu gitu loh, oh di sini ada Ki Pujo yo, di sini ada Alfi BS, ada di Palembang yo gitu. Jadi kita kayak asing aja gitu, kita bergabung komputer tapi kita nggak saling mengenal gitu. Jadi harapannya ketika kita mengundang orang-orang ini bukan karena mereka mungkin
jauh lebih hebat daripada kita, mereka harus kita dewakan harus apa tidak. Tapi lebih kepada mungkin mereka punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita, dan pada akhirnya sebenarnya bagaimana satu sama lain kita saling menginspirasi gitu. Kita nggak pernah tahu pada titik mana orang lain atau kita menyentuh hati seseorang sehingga orang itu tergerak menjadi something marvelous in the future gitu. Gitu loh Ki, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kawan-kawan semua ya, apa yang sudah menjadi harapan daripada istilah apa kalau di perusahaan CEO ya. CEO yang ada di komputer ini, komunitas pena terbang, komputer, komunitas sebuah wadah, pena ya untuk nulis, terbang ya menerbangkan angan-angan kita ya. Semoga angan-angan kita ini bisa terbang ke seluruh Nusantara, ke belahan-belahan dunia yang lain. Tentunya lewat apa ya? Lewat tulisan. Ya dengan media inilah kita bisa bereksplorasi, ya bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Tanpa panjang dan waktu yang lebih lama lagi, nanti panjang kali lebar jadinya luas deh. Selamat tergabung Mrs. Arin atau Asina ya nanti pada giliran berikutnya. Tak berikan kesempatan yang pertama kepada Bang Alvis DS yang punya pempek ya. Ini bawa pempek rasa apa ini? Monggo silakan Bang Alvis. Waktu dan tempat dipergunakan. Saya tak. Oke, terima kasih Ijo. Sebelumnya saya mau nanya nih, apakah kalian dengar suara saya gitu? Karena saya lagi ada di tempat keramaian juga. Soalnya di tempat saya kan lagi ada nggak begitu baik sinyalnya, jadi saya nyari wifi nih. Kedengeran. Oke, kedengeran sampai ke Sumedang. Lanjut. Masih bisa terdengar dengan baik walaupun ada background sedikit. Nah, masih oke dah pokoknya. Ayo silakan. Nanti kita sambil lalu apa disampaikan, apa yang bisa disampaikan nanti biar digali dari teman-teman barangkali ingin lebih mengenal Bang Alvis seperti apa tentunya. Monggo langsung lanjut aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, khususnya Bang Aska yang sudah memberikan kesempatan saya untuk untuk sharing terkait saya di dunia sastra maupun di luar dunia sastra. Kalau berbicara masalah dunia sastra, di dalam diri saya bukan orang yang begitu banyak pengalaman kayak Bang Aska ya, karena saya juga terbilang masih baru juga, masih belajar juga terkait dunia sastra ini. Tepatnya saya mulai suka sama sastra, khususnya puisi, sejak saya duduk di bangku SMP. Ketika itu saya ikut lomba FLS 2N, mungkin salah satu teman satu komunitas Muhammad D. Putra juga pernah ikut Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N. Nah, di situ saya mulai tertarik sama puisi. Lebih tepatnya lagi ketika saya di kelas gitu. Jadi ketika saya di kelas, awalnya saya nggak terlalu suka sama puisi. Menurut saya ya puisi gimana gitu ya. Tapi ketika saya disuruh sama guru saya untuk baca puisi, dan guru saya tertarik untuk mengikutkan saya lomba, awalnya saya kalah gitu. Pas saya menang, ya dari situ saya kayaknya asik juga gitu masuk ke dunia puisi, dan akhirnya saya tertarik sampai sekarang. Kemudian aktif saya di dunia puisi awalnya bukan menulis gitu, karena basically saya pembaca puisi, jadi saya lebih aktif membaca puisi sebelumnya. Namun di akhir-akhir ini karena saya banyak sharing juga sama teman-teman di komunitas, khususnya komputer terkait puisi gitu, saya mulai tertarik untuk menulis, walaupun tulisan saya nggak begitu bagus gitu. Masih banyak teman-teman yang wow banget gitu puisinya dibanding saya. Nah itu sih kalau terkait dunia puisi atau sastra. Nah terkait di luar sastra, sebenarnya saya aktif di berbagai kegiatan sosial juga. Terus saya juga seorang volunteer itu untuk
kegiatan di luar sastra ya. Saya juga sekarang bekerja sebagai seorang analis media. Jadi cukup padat juga, selain komunitas, saya harus bekerja juga gitu, secara realistis ya, untuk mengembangkan karir saya juga. Jadi saya sekarang bekerja sebagai analis media. Nah, di sisi lain untuk sebagai manusia juga kayaknya saya juga harus perlu ngasih sesuatu bagi orang sekitar saya gitu. Nah, mungkin salah satu cara yang saya lakukan yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kayak volunteer. Nah, saat ini saya aktif di berbagai kegiatan volunteer. Kayak boleh mention nggak, Bang Aska? Boleh mention organisasinya nggak? Oke, jadi saya aktif di ACT, mungkin kalian tahu, Aksi Cepat Tanggap, dan juga Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Saya di situ aktif sebagai volunteer. Dan juga saat ini saya freelance content writer untuk sosial media. Jadi cukup padat juga, walaupun sosok sibuk ya saya. Nah, tapi itulah kenyataannya, saya aktif di berbagai kegiatan itu. Nah, gimana sih saya membagi waktu antara hobi saya, yaitu sekarang gitu hobi saya terkait sastra, sama profesional saya di bidang saya sekarang, yaitu sebagai analis media. Ya, saya menyempatkan waktu kosong gitu, karena nggak setiap hari kan kita itu kerja gitu. Pasti untuk buat hidup kita enjoy juga, kita harus menyalurkan hobi kita gitu. Makanya saya tetap mencoba untuk aktif kembali, walaupun kemarin itu sempat vakum gitu. Bukan vakum sih, sempat nggak begitu aktif lagi di beberapa komunitas karena sibuk sama tugas akhir kuliah gitu. Jadi sekarang saya mencoba untuk aktif kembali, menyalurkan hobi saya, dan bisa seimbang antara kehidupan saya sama orang sekitar saya gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk tentang diri saya aja gitu. Dan apalagi ya, mungkin saya lebih sharing ya, bukan materi atau apa ya, karena ilmu saya masih juga cetek gitu. Mungkin teman-teman di sini lebih paham lah terkait dunia sastra. Kalau saya masih kulitnya, masih bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk selain puisi, mungkin cerpen ya, tapi cerpen saya nggak begitu rutin sih. Paling udah lama banget saya nggak nulis cerpen, jadi nggak terlalu dalamin cerpen, paling puisi aja gitu. Itu sih. Ya, mungkin cukup ya 7 menit ya. Oke, terima kasih Bang LPTS. Demikian kawan-kawan semua ya, sudah kita dengar bersama bagaimana aktivitas seorang LPTS. Ya, mau dibilang di samping Bang LPTS, saya sendiri juga sedikit berkomentar bagaimana jalan ceritanya Kompeter yang setahu saya ya. Kompeter itu sendiri adalah wadahnya daripada komunitas anak-anak muda ya, saya tahu itu. Sehingga pada saat saya masuk ada Pak Elang ya, ada akun Elang atau Pak Detakin gitu. Rupanya beliau sempat keluar, akhirnya sempat bergabung lagi. Dan setelahnya muncullah beberapa yang usianya ternyata lebih banyak di atas saya. Nah, jadilah Kompeter bukan wadahnya daripada kaum muda lagi, tapi wadahnya para penggemar sastra, penggiat sastra. Alhamdulillah itu. Dan ini terbukti daripada apa yang disampaikan. Yang terang-terang aja. Oh, gitu ya. Oke, yang berikutnya ini enaknya gimana ya? Dua-duanya kasih kesempatan bicara dulu, mumpung semuanya lagi pada bisa terkoneksi, ya baru nanti kita gali yang mana nanti akan dituju. Jadi bergantian gitu saja lah. Oke, yang kedua, gimana? Langsung aja Ki, langsung aja yang kedua, baru nanti pertanyaan. Jadi ditahan dulu ini. Mantap. Oke. Baiklah, kita sambut bersama kawan-kawan sejenak, kita dengarkan apa yang ingin disampaikan daripada
Mrs. Arin atau Kak Asrina. Kak Asrina, silakan waktu dan tempat tak persilakan. Monggo. Terima kasih Ki. Halo, pada dengar nggak ya? Dari Sumedang Iya, suaranya kecil Kak Arin. Olah, kecil ya. Oke deh. Ya, wajahnya nggak Oke. kelihatan yang mana. Mohon maaf, wajahnya lagi berantakan. Aduh. Jadi yang nggak ada ininya videonya. Ya, Videonya bentar Kak udah Aska. Bentar Kak Aska ya. Ya siap dengerin Kak Arin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dan terutama untuk teman-teman yang udah nyediain waktu sehingga kita bisa ngumpul walaupun via Zoom ya. Salam kenal juga bagi yang belum pernah ketemu. Kalau mau dikasih materi mungkin Arin sama ya dengan Kak Alfinya. Arin nggak ada nyiapin materi karena Arin sendiri juga baru ini juga setelah sekian lama berbicara di depan umum. Karena bisa dibilang hampir selama setahun Arin nggak ngajar, jadi juga nggak ada yang namanya ketemu orang-orang di luar selain keluarga. Jadi sebelumnya Arin ada nyiapin seperti tulisan kecil-kecilan apa yang mau Arin sampaikan ke teman-teman. Tapi sepertinya Arin baca apa yang seala kadarnya deh kayaknya. Ini kan tema besarnya tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang luput di mata kita ya. Dan Arin berpikir ketika nama Arin dituliskan sebagai salah satu pemateri, ini pasti ada kaitannya dengan Maya atau Aska yang teman-teman kenal. Karena dia selalu menyelipkan nama Arin sebagai salah seorang pendiri komputer. Dan untuk itu Arin sangat-sangat berterima kasih kepada Maya. Arin taunya kalau nama Arin diselipkan sebagai pendiri komputer itu sewaktu Arin udah vakum 2 atau 1 tahunan gitu. Terus Arin ke Pekanbaru, ngumpul ke Puswil, ketemu dengan yang namanya Muhammad D. Putra, Eko Ragil, dan Rapina Semesta. Di sana Arin baru tahu kalau ternyata sebelumnya Mai itu pernah ngadain wawancara dengan salah satu media online dan nama Arin di sana dibuat sebagai salah seorang pendirinya. Itu kaget banget tapi juga seneng banget. Nah, kalau untuk karya sendiri, kalau puisi sebenarnya itu enggak tipenya tulisan Arin, tapi karena sejak bergabung di komputer, barulah Arin mengenal yang namanya menulis puisi itu gimana. Tapi bisa dibilang udah terlalu lama juga nggak nulis, jadi kayaknya lebih hebatan teman-teman semua deh ketimbang Arin pribadi. Sementara kalau untuk cerpen, Arin pernah nulis 1-2 kali, tapi nggak terbit di media. Media kampus pernah, tapi itu cuma sekali aja ketika kuliah. Tapi setelah itu sama sekali nggak ada. Mungkin kalau yang bisa dibanggakan di dalam dunia sastra itu hanya segelintir aja, sedikit aja. Kalau nggak karena Arin bergabung di komputer, Arin nggak akan tergabung di dalam lingkarannya dunia sastra. Kalau di luar dunia sastra, saat ini pun bisa dibilang kehidupan Arin biasa-biasa aja. Karena setelah Arin menikah, Arin hanya berkutat di seputar kehidupan sebagai ibu rumah tangga, lalu bekerja karena faktor ekonomi dan sebagainya, dan mengajar, tapi itu pun terbatas dengan segala keterbatasan kondisi Arin saat ini. Kalau bisa dibilang saat ini Arin lumayan gugup, tapi juga senang banget karena diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Tokoh yang luput di mata kita, Arin harap teman-teman nggak merasa Arin ini hebat, karena daripada menulis, Arin tipikalnya lebih ke membaca.
daripada berbicara, Arin lebih suka mendengar. Jadi keseharian Arin tuh lebih kepada membaca, dan kalau di sastra Arin lebih banyak membacanya itu ke arah novel, dan saat ini Arin membacanya itu novel terjemahan novel-novel Cina yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan kalau novel Indonesia sendiri, mungkin yang paling Arin ingat itu pernah membaca novelnya Terelie. Itu benar-benar yang Arin sampai nangis banget deh baca itu. Kalau yang lainnya mungkin kayak Harry Potter, Arin juga habis itu baca novelnya dari awal sampai akhirnya, tapi filmnya enggak begitulah kali. Jadi kalau untuk menulis, Arin yakin teman-teman semua lebih hebat daripada Arin, tapi kalau untuk membaca, kita boleh tanding deh. Oke, kayaknya Arin juga nggak bisa panjang-panjang ngomong. Terima kasih untuk waktunya. Udah segitu aja. Lanjut ke Ki Pujo lagi ya, Ki. Oke, terima kasih. Ya, apa ini Bunda Arin atau Kak Arin ya? Oke lah, apapun itu pakai Bunda saja sudah, karena sudah ibu-ibu ya, sudah berkeluarga, tentunya sudah punya omongan ini Bunda Arin. Kita sudah dengar bersama dua pembicara kita, kawan-kawan semua ya. Kang Alfi yang aktivitasnya lebih pada apa namanya itu berbagi lewat gerakan cepat tanggap atau apapun itu, dunia sastra dia juga tidak ketinggalan. Ya nanti kita beri kesempatan lah bagaimana beliau membaca sebuah puisi, karena tadi sempat terdengar beliau sangat suka membaca daripada menulis. Bunda Arin tadi juga demikian, sudah memberikan sedikit wawasan apa aktivitasnya. Ternyata dia seorang peniruka. Apa itu peniruka? Yaitu pelopor yang melahirkan adanya komputer, dianggap demikian oleh Bro Aska ya. Oke, silakan kawan-kawan, barangkali ada yang ingin bersalam-salaman atau ingin lebih menggali lebih dalam berkomunikasi dengan salah satu di antara mereka berdua, dipersilakan. Langsung saja dibuka mic-nya. Ayo, siapa nih yang akan mengawali lebih dahulu untuk berkomunikasi dengan pembicara kita tadi hari ini? Oke, ternyata ada Kak Maeda yang sudah melambaikan tangan. Silakan Kak Maeda, di open. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, terima kasih ya kesempatannya. Saya cuma ingin nyapa aja teman-teman semua yang belum pernah saya jumpai di darat. Jadi ketika ada Zoom meeting begini, saya senang banget gitu ya, bersyukur bisa lihat Ki Pujo, orang pertama yang membacakan puisi saya, padahal puisi saya jelek. Itu kalau ada Kak Aksa, itu puisi saya tadi disuruh bongkar semua gitu ya, karena memang yang baru belajar banget gitu, tapi Ki Pujo pertama saya bikin puisi langsung dibacain sama Ki Pujo. Terima kasih Ki, terima kasih ya. Ki Pujo ini banyak puisinya bagus-bagus. Terus saya juga suka sama puisi Ki Pujo karena ya meskipun no name ya seringnya kan tanpa nama, tanpa titik mangsa, memang benar-benar bolos gitu ya. Jadi nyelonong we aja puisi nyelonong tanpa nama, tanpa titik mangsa. Enggak ikut aturan, itulah Ki Pujo. Tapi saya suka sekali puisinya. Ya gitu aja mungkin ya teman-teman semuanya. Saya bisa melihat wajah Kak Arin, meskipun tertutup juga tetap aja saya bisa melihat Ki Pujo, bisa lihat wajahnya. Terus Kak Aska tadi, terus Kak Alfi, ya semuanya sebenarnya adik saya semua. Kayaknya ada saya paling tua di sini mungkin. Cuma saya panggil kakak itu karena memang keilmuan mereka lebih tinggi gitu ya, dan saya mengakui saya memang baru belajar gitu, meskipun di umur saya yang sekarang saya baru belajar, tapi nggak ada istilah terlambat ya untuk belajar. Gitu aja ya Ki Pujo ya, dan semua teman-teman terima kasih, saya hanya menyapa dan terima kasih kesempatan untuk bicara bertemu dengan teman-teman semua. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Maeda akhirnya kita bisa ketemu. Sebetulnya kalau bagi saya membaca puisi itu adalah sebuah tantangan. Baik atau jelek
ya kalau istilahnya apa namanya, mungkin kurang bagaimana, kurang nyastra atau bagaimana, ya bagaimana dibacakan dengan baik sehingga akan tampil lebih baik. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Tentunya sangat jauh ilmu saya dibandingkan dengan teman-teman yang ada di sini, terutama tadi Bang Albides. Silakan siapa lagi yang ingin berkomentar atau berbicara di saat ini, menyapa dua pembicara kita. Silakan. Langsung saja open siapa yang akan bicara. Aktifkan saja untuk mic-nya. Ada Bunda Romatul, Bu Riami. Monggo Bunda Riami, silakan. Iya, Bunda Riami agak nge-lag ini. Bisa jadi dari pengaruh sinyal atau bisa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bisa silakan Bunda Riami. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Yang pertama saya bersyukur memang niat saya ikut Zoom ini juga silaturahim gitu ya. Karena saya juga sudah pernah kenal sih lewat WA dengan Kak Arin ini. Saya juga dan saya yakin membaca yang terus menerus itu nanti Kak Arin juga akan bisa menulis begitu. Saya itu bisa. Terima kasih Kak Aska juga yang sudah menyempatkan diri meskipun agak kurang sehat. Semoga setelah ini sehat lagi. Dan Iis yang sudah memfasilitasi pertemuan kami, terima kasih semuanya. Salam sayang dari Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Riami. Ya, tadi sudah menyapa Bunda Arin ya. Kemungkinan sudah ada sedikit trik dari Bunda Arin. Baiklah rekan-rekan, tak coba menggali dari Bunda Arin ya. Tadi kenapa kok Bunda Arin tertarik dengan terjemahan sastra terutama novel Cina? Ada apa dengan novel Cina? Apakah pola twistnya itu menarik atau bagaimana? Coba diberikan. Siapa tahu nanti rekan-rekan juga tertarik juga membaca kisah-kisah novel-novel dari Cina yang konon katanya banyak petua filsafat Konghucunya atau gimana. Silakan Bunda Arin. Kalau tertariknya novel Cina itu pertama karena ada novel yang kayak seperti yang terus-menerus itu nanti Kak Arin juga akan bisa menulis. Jadi mulai dari sana lalu baca novel jenis yang lainnya itu kayak transmigrasi gitu karakter utamanya, atau dia seperti kembali ke masa lalu dia merubah semua hidupnya mulai dari awal lagi karena dia udah dapat pengetahuan kehidupan kedepannya bakal seperti apa. Kalau untuk filosofi dari Cina-nya sih kayaknya lumayan ada yang bermanfaat juga untuk membuat pribadi kita jadi lebih baik. Tapi novelnya lebih banyak ke fantasinya karena kita tahu kita nggak mungkin bisa kembali ke masa lalu untuk mengulang lagi semua hal menjadi seperti yang kita inginkan. Kalau novelnya lebih kepada novel-novel bukan penulis yang ternama, tapi kayak mereka bergabung di suatu forum, lalu mereka mencoba menulis novel, dan di forum tersebut dari sekian banyak penulis, lalu diterjemahkanlah ke bahasa Inggris. Makanya Arin bisa baca, kalau bahasa Cina sendiri Arin nggak bisa bacanya. Kalau diterjemahan ke Indonesia biasanya nggak bagus, Ki. Oh gitu ya. Pasti kita nggak paham. Iya. Oke, ya karena memang kendala bahasa itu dari secara struktur kan akan berbeda, sehingga nilai rasa apa yang dimau dari sang penulis pun kadang-kadang nggak seutuhnya sampai pada kita, karena pola berbahasanya berbeda gitu ya. Gitu. Oke rekan-rekan, saya beri kesempatan lagi kepada rekan-rekan semua, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, terutama pada kedua pembicara kita. Monggo silakan. Langsung diaktifkan saja untuk tombol mic-nya yang ada di sebelah kiri bawah. Ya. Saya Ki. Oke, silakan siapa ini?
Langsung silakan ya. Nah, Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini apa ya, merasa apa sih ya, sangat senang sekali ya karena akhirnya bisa ketemu langsung walaupun lewat Zoom dengan teman-teman semuanya ya. Walaupun hari ini yang bisa ikut hadir baru sedikit, mudah-mudahan nanti minggu depan bisa bertambah untuk peserta yang bisa hadir di pertemuan Zoom kita ya. Oke ya, terima kasih banyak untuk Kak Iis, namanya sudah berkenan untuk ya benar Bunda Riyami tadi bilang memfasilitasi kita ya, sehingga kita bisa ketemu bareng-bareng di sini ya malam minggu yang kalau di sini mendung, hujan, petir. Kemudian untuk teman-teman yang sudah hadir di sini terima kasih banyak. Untuk pembicara kita juga Kak Arin dan Kak Alfi. Kak Alfi sudah keluar ya. Saya padahal kepengen beliau itu membacakan puisinya ya, karena melihat puisi-puisinya Kak Alfi itu benar-benar luar biasa. Sayang sudah oleh. Untuk Kak Arin terima kasih banyak. Ini 2 orang yang sudah bersedia saya lobby minggu lalu ya untuk menjadi pembicara pada hari ini. Ya, kemudian Kak Aska juga yang sudah memberikan ide untuk kita mengadakan pertemuan Zoom kali ini ya. Walaupun juga bisa hadir walaupun hari ini sedang tidak enak badan. Tadi izin sama saya mungkin tidak bisa mengikuti secara full, tapi sampai saat ini masih ada di bersama kita, masih membersamai kita. Ya, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan jumlah peserta yang lebih banyak daripada ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Heni yang sudah menyampaikan harapan. Ya kita enggak apa-apa lah. Saat ini kita sedang ber-17 orang. Ya, kebetulan saya pakai 2 unit ini. Nah, jadi terpantau 18. Nanti menjadi PR bagi kita bagaimana nanti kita bisa merekrut teman-teman dari berbagai macam cabang komputer, baik itu komputer Malang, komputer Madiun, komputer Pekanbaru atau komputer yang manapun, Bali barangkali nanti ya, nanti kita ajak bersama-sama untuk bisa di kesempatan yang akan datang. Begitu saya tidak terasa tadi ternyata Bunda Alfi, Bang Alfi keluar ya. Live tidak apa-apa lah, nanti ada kesempatan berikutnya. Ada yang ingin disampaikan, Bang Aska, silakan. Oke, sebentar ya. Ini gimana? Udah kira-kira diskusinya udah selesai atau gimana? Oh gitu. Belum ini, kita sebenarnya kita masih ada kesempatan ya. Belum ya. Kira-kira ya sekitar berapa 13 menit lagi lah. Nanti kita akhiri di 20.30 saja. Baik. Mana nih wajah saya? Bentar. Apa namanya? Ada harapan bagaimana sehingga nanti ada sesuatu lah yang ingin dicapai lewat komputer ini yang mungkin belum kelaksana diinginkan dari WKA itu. Ini kebetulan ada telepon. Moga silakan. Saya tak mau dulu ada telepon dulu. Oke, sebenarnya untuk untuk di awal sih tidak apa-apa untuk seperti ini karena pada akhirnya kan kita udah mulai saling mengenal. Untuk ke depan mungkin kita lebih kayak teknik aja lagi bagaimana cara mengundang teman-teman ke acara kita ini. Karena kan ini acara dari kita untuk kita gitu. Mungkin ke depan lebih ini lagi sih, lebih promosi-promosi gitu. Kalau mau ngajak yang orang luar juga nggak apa-apa sih kalau memang pengen gitu tahu komputer itu apa gitu. Jadi itu aja, paling besok kita lebih, karena memang menurut saya yang ini ya, yang ngadakan sekarang ini kayak memang jor-joran gitu, kayak buru-buru gitu, dan kita pun kayak masih bingung karena masih belum pernah kan, jadi dengan adanya ini mungkin kita kayak lebih, minggu depan tuh lebih prepare aja gitu. Jadi kalau kita prepare kan pasti hasilnya juga lebih baik sih gitu.
Nah, untuk minggu depan kan kita insya Allah hari Minggu ya, jadi siang hari gitu, atau sore atau apa, jadi nggak kayak yang sekarang lagi sih gitu. Itu aja sih. Menurut saya sih udah oke untuk pemula nih. Yang penting kita ketemu aja tuh udah senang banget. Makanya saya bilang kita berapa orang pun nggak apa-apa deh gitu. Yang penting nih misalnya kita bukan hanya ngomong sama diri sendiri gitu. Terjadi 2 orang saja diskusi itu udah ada perubahan pasti ke arah yang positif gitu sih. Oke, thank you, Ki Pujo. Itu ya, semoga di Riau sana aman-aman saja ya. Kebetulan saya kepingin banget tuh sebetulnya nyampe ke arah sana itu. Karena ada yang ingin saya kunjungi di wilayah sana ya. Kebetulan ada juga kok family di daerah Riau, nggak tahu sebelah mana itu, dari kota Riau ke arah selatan apa ke utaranya gitu loh katanya. Kayaknya dekat dari situ saja gitu. Nah, family dari Oke, istri. ini kita gitu. sampai Tahu nanti ada ini ya, sampai jam 20.30 ya. Oke. Jadi Ya, mungkin untuk yang saat awal ini, mungkin untuk yang awal ini kalau memang kita mau ngobrol-ngobrol apa, mungkin nggak ngobrol sih, lebih kepada mungkin saling ini sih, saling bertanya aja, mungkin pertanyaan untuk siapa gitu. Kalau untuk Kak Arin, alhamdulillah kalau masih ada gitu. Tapi kalau nggak, misalnya saling tanya-tanya juga nggak apa-apa kok menurut saya, karena kan ini awal sih. Oke, gitu. Baiklah. Kalau menurut saya memang kita perlu bikin flyer ya. Kita perlu bikin flyer, nanti siapa pembicaranya, alamat linknya, sehingga untuk disebar ke beberapa grup cabang kompeten lain, atau mungkin ada di Kepul, atau mungkin kita punya grup apa, itu enak gitu. Jadi biar nanti lebih meluas lagi. Nah, mungkin ini Kak Ika Marwah ini bisa ini kalau bikin flyer-flyer seperti itu. Pakai Canva atau apa gitu. Kalau saya nggak begitu ahli. Gitu. Gimana ini Bu Romatul Jamilah? Ini ada Bu Yulida juga ini yang aktif di Komputer Surabaya ini ya. Komputer Jawa Timur ini. Monggo silakan berbagi. Apakah masih di depan laptopnya atau mungkin di depan perangkatnya, ponselnya, silakan. Kak Ika Marwah boleh juga kok ngomong bagaimana pengalamannya jadi pengantin baru atau kepingin jadi pengantin terus. Senang ini, kira nggak pernah dengar ini suaranya seperti apa ini. Silakan Ika Marwah. Tuh Kak Ika kan enggak bunyi ya, paling ini sedang lihat TV ini, Ikatan Cinta atau apa mungkin ini ya. Nah, itu kena Dayana ini. Saya ingin tahu kalau Bro Aska ikut seperti Dayana sama siapa itu? Ya kan itu bagus juga kayaknya. Kan pengalaman bahasanya banyak banget. Vicky Naki ya. Itu orang Pekanbaru loh. Oh gitu ya. Si Vicky Naki itu Pekanbaru ya? Iya. Oh. Iya. Aku sering mengikuti itu. Tapi ya, Vicky masih belum banyak di YouTube dan lihat itu karena aku senang lihat dia main bahasa Rusia atau apa. Oh ternyata dia pakai autodidak ya. Jadi ini sebuah gambaran bagi kita ternyata memanfaatkan platform Google Form itu bagus itu loh untuk Google untuk belajar bahasa asing itu ternyata bagus juga gitu loh. Kadang-kadang gitu. Ayo nih, Bunda Ika sudah siap-siap bicara ini. Ayo silakan, Bunda Ika. Menaikkan suaramu. Lagu India atau apa ini? Silakan dah. Loh, mana ini Bunda Ika kok gak ngomong ini? Gak dihidupkan ini mic-nya ya? Itu Ki, katanya Bunda Ika mas, speakernya lagi kurang bagus. Barusan di chat. Baca deh di chat. Itu ya. Waduh, saya nggak sempat lihat ya. Sebentar tak lihat ya. Oh, tak dengeri dulu aja. Ini speakerku lagi kurang bagus. Sudah apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting nanti suaranya bagus. Oke lah, di kesempatan lain boleh. Nanti kan bisa gantikan saya jadi moderatornya kan gitu ya. Ini kesempatan pertama ini sebuah kebanggaan. Kak Ika kalau baca puisi enak loh. Nah ya itu saya percaya. Jangankan baca puisi, wah dia baca doa aja bisa menangis aku ganti. Nggak kuyon-kuyon gitu ya. Bagaimana Kak Lis? Aman ini untuk rekaman?
Oh, aman ya. Ya, Aman, dibuka dulu. aman. Aman. Recordingnya ini nanti mau diupload ke YouTube-nya siapa ini Ki? Kak Aska? Enggak tahu, saya enggak punya YouTube aku. Aku enggak pernah bikin YouTube kan aku. Enggak tahu ini. Nah, ini adalah sekilas, nanti diedit saja sudah. Kalau mau diupload di YouTube nanti dikurangi sudah beberapa. Yang penting ada aktivitas komputer di kegiatan Zoom. Wah, ini kalau bisa muncul di YouTube-nya, bagus ya. Intinya pokoknya saya kan anggota baru juga, ini dunia saya yang baru juga, betul-betul kepingin belajar. Pokoknya kalau ada acara apa-apa tinggal untuk sementara ini tinggal bilang, tinggal saya disuruh apa, insya Allah saya support. Semangat. Oke, itu ya. Oke, mantap semangat ya. Ini ya, bicara saja. Keren. Ini apa namanya? Saya tahunya komputer itu sebetulnya tertarik karena ada teman dari Kuantan Sigingi, ya tetangganya Bro Aska itu. Nah, rupanya dia pernah jadi anggotanya di acara event apa tadarus puisi atau apalah katanya di situ. Wah, ikut joinnya Bro Aska Kak Rus itu ya. Nah, rupanya dia sering ikut tantangan. Nah, kita ketemunya di Telegram. Nah, dia tanya-tanya, gimana nih kalau gini, gini, ya sudah, tak kasih masukan. Nah, rupanya dia bisa tembus juga di tantangannya. Dari situ aku jadi tertarik, sebetulnya ini grup apa sih yang diikuti gitu loh. Ternyata namanya kompeten. Nah, begitu aku mau masuk, sulitnya minta ampun, nggak nemu link. Lama sekali baru bisa join, itu pun gara-gara FB. Nah, setelah di Facebook baru direspon sama Bang Aska. Dari situlah akhirnya bisa masuk ke kompeten. Ya memang sedikit terlambat sih, tapi ya nggak masalah. Terlambat itu bukan sebuah problem. Ya nyatanya di komputer ya bisa bikin keruh suasana. Jadi bukannya nambahi bagus, bikin keruh, ya itulah saya. Ya intinya kalau saya sendiri sih nyandu Ki, sudah mulai kecanduan ya. Ternyata puisi itu indah, ternyata menulis itu juga ya intinya nyandu lah, dari yang saya biasanya suka membaca sekarang tiba-tiba ingin menulis juga gitu. Dan di luar ini ya, saya baru menemukan komputer ini benar-benar apa ya, kalau menurut saya itu tidak monoton gitu loh. Jadi kreativitasnya tinggi, terus ya pokoknya saya seneng lah. Apalagi saya orangnya sebenarnya juga suka dengan tantangan gitu. Makanya kalau karena masih baru, pokoknya ada apa-apa bilang aja, saya disuruh apa siap Kak Aska. Mantap. Ya. Inilah semangat kita dalam belajar. Deriski, halo. Apa kabar? Tuh Mbak Riami sama Deriski. Soalnya memang bener loh, ini pengalaman saya itu kebetulan murid saya yang di rumah itu kan sekitar 40 anak ya, itu hampir tidak bisa memahami bacaan. Ini realitas sekarang. Jadi di mana mereka harus membaca titik, kemudian koma, itu hampir semua anak sekarang itu nggak bisa. Jadi kayak ya Allah gitu, aduh, untuk mencintai buku pun kita sulit. Kalau ngajak ngobrol orang tuanya selalu bilang, anak saya nggak suka buku loh. Anaknya belum jawab, itu orang tuanya udah kayak gitu. Jadi memang untuk membuat mereka cinta dengan membaca itu sekarang dibutuhkan ini ya, orang-orang yang memang mau totalitas lah ke sana gitu. Jadi jangankan huruf besar, huruf kecil ya Ki ya, mungkin yang guru mungkin tahu titik itu loh, bacanya berhentinya di sini, kemudian koma itu nggak ngerti. Jadi mereka kebetulan kalau saya matematika ya, jadi kalau ketemu angka di soal cerita itu pikirannya cuma satu, kalau nggak ditambah, dikurangi, dibagi, ya dikali. Jadi mereka nggak tahu jalannya ini harus diapakan itu nggak tahu. Dan saya mendapat ilmu yang banyak sekali di komputer untuk menunjang anak-anak yang seperti itu. Jadi sudah banyak saya praktekkan tips-tips dari Kak Aska, sudah banyak saya praktekkan
Cara-cara Oke. pendekatannya itu sudah saya praktekkan, alhamdulillah. Nah, mantap, mantap, mantap. Memang apa namanya ya, melalui komputer boleh ini saya? kita bisa banyak berbagi ya. Ya, ini Ya. ada Rizky juga. Di Iya, Bu sana rupanya Heni. pakai headphone. Ibu Ya, silakan, kayaknya Bu Bu Heni. Heni mau. Iya. Iya. Boleh bicara sesuatu sebentar. Ya, tadi kan Ki Pojo udah apa ya, cerita pengalamannya beliau ketika masuk pertama kali ke komputer Indonesia ya. Ini saya juga ada cerita sedikit. Kenal komputer itu karena dulu saya kan muridnya Kak Aska nih sama Kak Ika Marwah dan Kak Yulida dulu di KPO 07 ya Kak. Ya. Itu kemudian sama Kak Aska tuh dikenalkan untuk masuk ke komputer, kemudian kita masuk pada saat itu tahun 2019 atau kalau nggak salah ya. Itu mereka berdua itu aktif berkompetisi waktu itu di Anugerah Komputer Award 2020 kalau nggak salah ya. Kak Ika masih ada nggak? Mbak Yulida masih ada nggak di sini? Ya. Mbak Yulida Saya ada cuma juga. jadi silent reader aja di situ, mengamati aja. Nah sampai pada akhirnya kemudian tahun berikutnya mulai tertantang untuk apa? Ada dua teman saya yang di situ bisa jadi pemenang 1 dan 3 waktu itu ya. Jadi kenapa saya nggak bisa? Jadinya untuk yang anugerah kemarin 2021 akhirnya saya ikut dan di tengah-tengah kesibukan mengurus anak 4 kemudian saya ngajar daring dan harus mengurus ini itu berusaha mengikuti sampai akhirnya jadi juara. Itu benar-benar apa ya namanya suatu pengalaman. Kadang-kadang tantangan kan datang nggak apa ya namanya waktunya nggak terduga, jadi kadang-kadang tengah malam juga harus kita kerjakan gitu. Nah itu benar-benar pengalaman yang berkesan ya buat saya. Ya seperti itu. Terima kasih Kak Aska sudah mengenalkan saya pada komputer Indonesia. Oke. Ya, demikian rekan-rekan semua ya. Rupanya waktu juga yang harus memisahkan dan mengakhiri acara kita. Walaupun setelah ini kita masih bisa berlanjut. Hanya sesi acaranya saja biar nanti Bunda Arin nggak kebingungan. Ini acaranya sudah usai atau belum kan tidak enak. Baiklah. Terima kasih atas bantuan dari rekan-rekan semuanya, terutama CEO juga Bunda Lis yang sudah memberikan kesempatan membantu kita, dan atas kebersamaan kita semua. Semoga nanti di event-event akan datang akan menjadi lebih ramai lagi, lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan, tentunya melalui fasilitas Zoom ini. Saya atas nama moderator dadaan di kali perdana tentunya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau tadi nggak sempat dibuka dengan salam, tak ada salahnya tak tutup dengan salam. Salam puisi bertubi-tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.